Hai pendengar, sekarang kamu akan mendengar cerita dari babak pertama Sherlock Holmes, edisi yang terbit di tahun 1891, yang berjudul A Scandal Bohemia, karya Arthur Conan Doyle. Bagi Sherlock Holmes, ia selalu dikenal sebagai wanita itu. Jarang sekali kudengar ia menyebut Irene Adler dengan nama lain. Di matanya, wanita itu seolah melampaui semua perempuan lain. Bukan karena Holmes mencintainya. Tidak. Segala bentuk emosi, terutama cinta, adalah sesuatu yang asing bagi pikirannya yang dingin, tajam, dan sangat teratur. Menurutku, Holmes adalah mesin penalaran dan pengamatan paling sempurna yang pernah dimiliki dunia. Namun sebagai seorang kekasih, ia jelas bukan orangnya. Ia memandang perasaan manusia dengan senyum tipis dan nada mengejek. Baginya, emosi hanyalah bahan kajian yang menarik bagi seorang pengamat, karena dari sanalah motif dan tindakan manusia dapat dipahami. Tetapi bagi seorang penalar sejati, perasaan justru dapat mengganggu kejernihan berpikir dan merusak kesimpulan yang dibangun dengan teliti. Pikirannya bagaikan alat yang sangat peka, seperti lensa berkekuatan tinggi miliknya sendiri. Sedikit saja gangguan masuk, seluruh ketepatannya bisa goyah. Namun meski demikian, ada satu wanita yang selalu diingatnya. Wanita itu adalah Irene Adler. Sosok yang kini tinggal sebagai kenangan samar dan penuh teka-teki. Sudah lama aku tidak bertemu Holmes. Sejak aku menikah, jalan hidup kami mulai berbeda. Kehidupan rumah tangga yang tenang serta kebahagiaan sederhana menyita hampir seluruh perhatianku. Sementara Holmes, dengan sifat bohemiannya yang menolak segala bentuk keteraturan sosial, tetap tinggal di Baker Street. Di sanalah ia hidup di antara buku-buku tua, berganti-ganti antara masa lesu akibat obat-obatan dan ledakan semangat yang lahir dari kejeniusannya sendiri. Seperti biasa, ia masih tenggelam dalam dunia kejahatan dan penyelidikan. Ia menggunakan kemampuan luar biasa miliknya untuk mengikuti potonjuk-potanjuk kecil dan memecahkan misteri yang gagal dipahami polisi. Sesekali aku mendengar kabar tentang dirinya, tentang panggilan ke Odessa dalam kasus pembunuhan Trepov, tentang keberhasilannya mengungkap tragedi keluarga Atkinson di Trincomalee, dan tentang tugas rahasia yang ia jalankan dengan sangat rapi untuk keluarga kerajaan Belanda. Namun selain kabar-kabar itu, aku nyaris tak lagi mendengar apapun tentang sahabat lamaku tersebut. Pada suatu malam, tepat tanggal 20 Maret tahun 1888, aku sedang pulang setelah mengunjungi seorang pasien. Karena kini aku telah kembali membuka praktik dokter, pekerjaanku sering membawaku berkeliling kota. Tanpa kusadari, langkahku membawaku melewati Baker Street. Tanda goresan sejajar ini jelas dibuat oleh seseorang yang ceroboh saat menggesekkan tepi sol sepatunya untuk membersihkan lumpur yang mengeras. Dari situ, kau bisa melihat bahwa dokterku baru saja keluar saat cuaca buruk dan memiliki pembantu rumah tangga yang sangat ceroboh. Lalu tentang pekerjaanmu, jika seorang pria masuk ke ruanganku membawa aroma yodium, noda hitam nitrat perak di jari telunjuk kanannya, serta tonjolan di sisi topinya, tempat ia biasa menyimpan stetoskop, maka aku benar-benar bodoh jika tidak menyimpulkan bahwa ia adalah dokter yang masih aktif. Aku tak dapat menahan tawa melihat betapa mudahnya ia menjelaskan semua itu. Jika kau menjabarkannya seperti itu, semuanya memang tampak sederhana, kataku. Namun setiap kali kau melakukannya, aku selalu terkejut. Karena sebelum kau menjelaskan, aku sama sekali tak memikirkannya. Dan meskipun aku percaya, mataku sama baiknya dengan matamu, nyatanya aku tak pernah mampu melihat seperti dirimu. Justru itulah persoalannya, jawab Holmes sambil menyalakan rokok, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi berlengan. Kau melihat, tetapi tidak mengamati. Perbedaannya sangat jelas. Contohnya, kau sering melihat tangga yang menuju ruangan ini dari lorong. Sering sekali. Berapa kali? Entahlah, ratusan kali mungkin. Lalu berapa jumlah anak tangganya? Aku tidak tahu. Benar sekali, kau tidak tahu. Padahal kau telah melihatnya berkali-kali. Nah, itulah maksudku. Aku tahu jumlahnya ada 17, karena aku bukan hanya melihat, tapi juga mengamati. Ia tersenyum tipis, karena kau suka mencatat hal-hal kecil seperti ini, dan cukup baik untuk menuliskan 1 atau 2 pengalamanku yang sepele. Mungkin perkara ini juga akan menarik bagimu. Ia lalu melemparkan selembar kertas tebal berwarna merah muda ke atas meja. Surat ini datang lewat pos terakhir tadi malam. Katanya, bacalah.
Surat itu tidak bertanggal dan tanpa tanda tangan. Malam ini, pukul 7:45, seorang pria akan datang menemui Anda untuk berkonsultasi mengenai perkara yang sangat penting. Jasa Anda baru-baru ini untuk salah satu keluarga kerajaan di Eropa telah menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya dalam urusan yang sangat rahasia dan penting. Informasi itu kami terima dari berbagai sumber. Harap berada di ruang kerja Anda pada jam tersebut dan jangan tersinggung jika tamu Anda nanti mengenakan topeng. Ini sungguh misterius, kataku. Menurutmu, apa artinya? Aku belum memiliki data. Jawab Holmes tenang. Kesalahan besar jika seseorang mulai berteori sebelum memiliki fakta. Tanpa sadar, ia akan memaksa fakta agar sesuai dengan teorinya, bukan teori yang menyesuaikan diri dengan fakta. Namun, mari kita lihat surat ini. Aku memeriksa tulisan tangan dan kertasnya dengan saksama. Orang yang menulis surat ini tampaknya cukup kaya, kataku, mencoba meniru cara berpikir sahabatku. Kertas seperti ini tidak murah, teksturnya tebal, dan berkualitas. Tepat, kata Holmes. Aneh adalah kata yang paling sesuai. Ini bukan kertas buatan Inggris. Coba angkat ke arah cahaya. Aku melakukannya. Dan terlihat tanda air besar di permukaan kertas. Huruf E besar, huruf G kecil, huruf panjang besar, dan huruf G besar dengan T kecil menyatu di dalam serat kertas. Apa pendapatmu sekarang? Tanya Holmes. Mungkin nama pembuatnya atau monogram seseorang? Bukan. Huruf G dengan T kecil adalah singkatan dari Gesellschaft, kata Jerman untuk perusahaan. Huruf panjang tentu berarti Papier atau kertas. Sekarang tinggal huruf IG. Ia mengambil buku referensi coklat tebal dari raknya, lalu membukanya cepat. Eglo, Eglonets. Nah, ini dia, Egria, sebuah wilayah berbahasa Jerman di Bohemia, tidak jauh dari Karlsbad. Daerah itu terkenal dengan pabrik kaca dan pabrik kertasnya. Matanya berbinar puas. Kertas ini dibuat di Bohemia, kataku. Tepat sekali. Dan orang yang menulis surat ini adalah orang Jerman. Perhatikan susunan kalimatnya. Informasi ini kami terima dari berbagai sumber. Orang Prancis atau Rusia tidak akan menulis seperti itu. Hanya orang Jerman yang begitu kaku, meski tetap sopan. Sekarang tinggal satu hal lagi. Mencari tahu apa yang diinginkan orang ini. Yang menulis di atas kertas Bohemia dan memilih memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Dan jika aku tidak salah, sebentar lagi ia akan datang untuk menjawab semua pertanyaan kita.